Siruga. Dalam pembuatannya, kami menyediakan media tanam berupa tanah yang dicampur dengan kompos. Kemudian, bibit yang kita tanam yaitu 5. Ada cabai, kangkung, sawi, kucai, dan kemangi. Menarik sih, kayak kita buat mini garden gitu. Terus itu pengalaman aku juga pertama kali buat mindahin bibit tanaman ke dalam polybag gitu. Terus pokoknya seru banget guys. Jadi kegiatan bank sampah adalah kegiatan di mana pada awalnya kita mengangkut sampah-sampah rumah tangga, kemudian kami memilah-milah sampah dan membersihkan sampah-sampah itu. Pertama kali gue ngangkutin sampah itu di KKN ini, itu rasanya tuh seru banget, tapi agak bau dikit sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, pengalaman seru sih buat gue. Edoverse adalah sebuah kegiatan belajar mengajar tambahan untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Edoverse ini dengan tujuan untuk meningkatkan literasi anak dan memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi aku merasa di Edoverse ini sangat seru dan membuat aku happy karena di sana ngeliat anak juga pada happy. Soalnya kita ngajarin banyak hal kan, ada anti bully, ada jualan, ada literasi numerasi juga. Jadi di sana kumpul semua anak-anak dan kita ketawa-ketawa bareng deh sambil belajar bareng. Dari program kerja Edoverse yang udah kita lakuin selama kurang lebih 3 minggu ini, yang paling seru menurut gua itu yang mewarnai profesi, karena itu gua mewarnai profesi hakim dan itu cita-cita gua. Kita juga ada proker namanya Pohon Mimpi. Proker Pohon Mimpi ini kita ngajak anak-anak buat mewarnai pohon besar gitu. Terus setelah mereka warnain, mereka akan menempelkan sticky notes yang berisikan apa aja sih mimpi-mimpi mereka. Pada program mengajar ini, kami bertempatan di SDN 01 Benda Baru Pamulang, yang dimana kita dalam 1 bulan mengajar beberapa mata pelajaran tertentu. Dari anak-anaknya tersendiri, anak-anaknya ini sangat bersemangat, excited, dan kompak dalam belajar di setiap harinya. Pertama aku ngajar di SDN Benda Baru 01 itu, pertama aku gugup banget ya karena aku nggak ada basic mengajar. Ternyata dilihat-lihat juga mereka menerima aku dengan baik, dengan senyuman mereka membuat aku berani dan bahagia. Mengajar jadi pengalaman baru banget buat aku. Ternyata sesusah itu untuk ngajar anak-anak SD. Dan anak-anak di sana ternyata nungguin kita banget untuk ngajar mereka lagi. Oh ya, kita juga ngadain bersih-bersih perpustakaan agar anak-anak di sana tuh jadi lebih sering ke sana dan nyaman baca buku di sana. Jadi kita punya proker namanya membuat strap. Nah di proker ini anak-anak ini bakalan dikasih 1 paket strap. Isinya ada manik-manik, ada juga pengaitnya sama juga talinya. Jadi habis itu kita bikin gelang-gelang dan melatih kreativitas anak-anak. Seru sih bikin strap bareng kelas 3. Biasanya kita ngelakuin kegiatannya bareng kelas 5 dan kelas 6 itu ngajar bareng. Tapi ini kita bikin gelang bareng gitu, main bareng gitu. Seru sih. Kegiatan mengajar di TPA. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak membaca Iqra dan Al-Quran, dengan harapan anak-anak ini supaya lebih lancar lagi membaca Iqra dan Al-Qurannya. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman tidak pernah dilupakan, karena di sana saya bisa mengajarkan ilmu saya kepada mereka, dan di satu sisi melihat mereka berjuang dalam menghafal membuat saya lebih termotivasi dalam membaca Al-Quran. Jadi proker workshop UMKM ini kita nih mau ngajak keluarga loh, khususnya yang punya usaha, buat ngajarin mereka bagaimana sih caranya jualan online, pemasaran menggunakan media sosial, hingga pembayaran digital. Di workshop UMKM ini sangat seru karena ngeliatin ibu-ibu tuh pada excited juga pada datang buat ke workshop kita. Terus juga ada satu ibu-ibu yang bilang kayak, makasih ya Kak udah dibantuin buat logo dan juga buat Gojek. Jadi mereka sangat terbantu akan itu.
pola hidup lansia ini kita tahu bahwa hidup sehat itu bukan cuma makan sayur dan olahraga, tapi juga kita harus menjaga kesehatan hati dan juga harus bahagia. Untuk program kerja pola hidup sehat untuk lansia itu asik banget karena kita tuh bisa sharing pengalaman, cerita, sama pengetahuan sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih excited banget buat hidup sehat biar bisa main sama anak, cucu, dan juga teman-temannya. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Proker celengan itu merupakan salah satu proker besar kita, di mana kita membagikan celengan kepada anak-anak, lalu kita suruh mereka buat gambar sesuka mereka. Gua bersama Puji, Lira, dan Aisyah menghias celengan, dan itu memang berkesan banget karena kita melukis karya kita masing-masing, dan anak-anak juga sangat berantusias dalam melukis karya mereka masing-masing, dan itu benar-benar menyenangkan banget dan seru banget pokoknya. Sama anak-anak itu asik-asik banget. Terus juga gue ditemenin sama Kayla sama Lira yang membuat suasana itu jadi lebih hangat. Ngomongin 17-an di RW 15 ini Benda Baru, seru kok. Dari pagi sampai malam tuh kita padat gitu urusannya. Ya walaupun agak capek tapi itu ya seru banget. Dari lomba-lombanya, anak-anaknya juga lucu-lucu banget. Dan begitu. Dan kita akhiri dengan nyanyi-nyanyi. Menurut gua, di acara 17-an kemarin, kita dan juga warga-warga sekitar melaksanakan lomba, bermain, dan makan bersama, yang dimana itu semua menjadi suatu momen mempererat tali silaturahmi. Awan dan alam
Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu. Semoga kakak-kakaknya sukses terus tuh mendapatkan yang baik buat kalian. Semoga kalian bahagia terus ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh 2, 3 pulanglah ke sini setahun lagi. Aku akan kangen sama kakak KKN semuanya. Ada berang di pinggir sawah, cakep sudah berjuang malah berpisah. Jangan pernah meninggalkan kita semua. I love you, Kak Iva dan lain-lainnya. Kakak KKN di sini pada baik-baik semua. I love you, Kak Basma dan lain-lain. Kakak semua makasih udah bikin kita senang. I love you, Kak Anggi. Udah ngerjain PR aku dan membantu aku. Makasih Kak Fadila, Kak Rian, Kak Tiana, Kak Bagas, Kak Basma. Love you. Jangan pernah melupakan kita semua. I love you Kak Sevatra. Ubur-ubur di paling depan. I love you kelompok 8. Semua kakak-kakak jangan melupakan anak-anaknya di sini. I love you tuh KKN Sevanta. Ubur-ubur ikan lele. Makasih kakak KKN semuanya. Sebagai DPL, saya memberikan apresiasi terhadap mahasiswa KKN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelompok 08 Savantra, atas program-program kerja yang sungguh luar biasa, baik di bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang kesehatan, dan sebagainya. Semoga KKN ini memberikan pengalaman yang berharga buat mereka semua, dan kelak bila ketemu masyarakat, mereka siap menjadi sosok mahasiswa tangguh yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan itu bagian dari Hablum Minan Nas yang terus istiqomah dilakukan oleh para mahasiswa. Tetap semangat, terus berkarya, pejuang muda. Saranku buat anak-anakku semuanya, anak-anak yang dari UIN yang lagi KKN di RW 15 Kelurahan Benda Baru, jangan sampai istilahnya berhenti berdoa dan berusaha biar cita-cita adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya ini bisa tercapai. Tapi ada satu pesan yang harus selalu diingat pada anak-anakku semuanya, jangan sampai tidak minta atau harus minta doa restu dari orang tua kalian masing-masing, baik yang masih ada atau tidak tiada. Intinya tidak ada cita-cita akan tercapai tanpa doa dari restu orang tuanya. Itu aja sih. Itu aja. Terima kasih Mas. Ibu kesan-pesannya selama kita ada di sini gimana Bu? Saya pribadi sangat senang Kak, terutama di lingkungan sini, anak-anak sini dan warga sekitar sangat senang adanya KKN di sini. Dan semoga kalian nanti dimanapun berada menjadi orang-orang yang sukses ya Kak ya. Sehat-sehat terus. Kalau ada waktu jadi kesini main ya Kak ya. Mungkin itu aja ya Kak ya. Makasih ya Ibu. Karena gimana Bu? Maaf Ibu dipengen agar aja. Kalau ibu pribadi, kalau untuk kalian itu banyak belajar. Selalu banyak belajar, banyak bertanya kepada orang tua gitu kan. Karena ilmu itu didapat nggak cuma dari guru, tapi juga dari orang yang lain pun juga banyak memberikan manfaat gitu. Jadi kalian ambil yang positif-positifnya ke depannya, karena butuh banget untuk kalian nanti benar-benar ketika terjun langsung di kehidupan masyarakat. Itu banyak belajar. Jangan lupa, itu aja. Makasih banyak Ibu.
Pertama-tama, saya selaku Ketua KKN mewakilkan teman-teman semua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kelurahan yang telah memberikan izin dan dukungan. Dan juga kepada Bapak RW dan Ibu RW 15 yang senantiasa mendampingi kami dari awal hingga akhir. Dan juga kepada Ibu Erna selaku Sekretaris RW, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu RT, dan kakak-kakak Karang Taruna, serta seluruh warga Benda Baru RW 15 yang telah menerima dan mendukung kami dengan hangat. Semoga silaturahmi ini terus terjaga dan apa yang telah kami lakukan bermanfaat bagi kita semua. Sehari setelah KKN, gue bakal ketemu sama kucing-kucing kesayangan gue. Gue bakal nonton Netflix, terutama gue mau nonton Wednesday. Setelah kegiatan ini, gue bakal lebih giat lagi bantuin mama gue karena mama gue single parents. Ya paling fokus balik ke kuliah ya. Fokus lagi ke sempro buat persiapan skripsi. Itu aja sih. Setelah kegiatan dari KKN ini, gue pribadi pengen istirahat dulu lah ke rumah. Habis itu gue mau liburan ke pantai. Hari Jumat itu bakal nyicil buat persiapan e-book, jurnal, dan juga buat sempro dan juga skripsi biar lulus tepat waktu. Habis dari KKN ini gue pulang dulu ke rumah, istirahat karena udah 1 bulan gak pulang ke rumah. Terus mungkin gue nyiapin sempro karena di semester ini gue ngambil mata kuliah sempro. Habis itu gak ada lagi sih. Kalau sehari setelah KKN kayaknya bakal kangen-kangen dulu sama situasi di sini, tapi habis itu mau ngejar seminar proposal sih. Setelah sampai rumah, mungkin saya akan sedikit beres-beres rumah, lalu mencari hal-hal yang dibutuhkan saya untuk mencari magang. Selesai KKN mau langsung main sama teman-teman kampus, sama teman-teman rumah. Habis itu tidur sih, istirahat yang paling penting. Setelah dari KKN ini selesai, pastinya aku mau langsung quality time bareng keluarga aku dan teman-teman aku. Dan aku kayaknya juga langsung akan nyicil untuk sempro. Pulang ke rumah aku mau main sama ponakan aku, terus aku mau main sama teman SMA aku, sama teman kuliah juga. Bye-bye guys. Sehari setelah KKN selesai kayak nggak tahu, bingung mau ngapain lagi, pasti diem, terus merenung, terus paling cuma bersih-bersih sih, itu aja. Karena kita pasti kangen teman-teman dan segala-galanya sebenda baru ini. Setelah pulang ya, saya akan seharian tidur, lalu menonton watchlist saya yang tertinggal. Dan setelah saya bangun, saya akan mengontak kalian semua. Love you all. Muah. Gue mau mengecekin foto-foto kita, kebersamaan kita, mulai dari feed, terus banyak memori-memori kita yang mungkin nggak bisa pulang lagi ya, karena emang udah selesai KKN-nya. Dan gue yang tadinya dibangunin sama Aisyah, dibangunin sama Lira untuk masak pagi-pagi, tapi sekarang udah gak bisa pulang lagi. Setelah 1 hari setelah KKN, yang bakal gue rasain itu pasti kangen banget ya teman-teman. Karena yang biasanya gue tidurnya bareng-bareng, jadi gue tidurnya sendiri. Yang biasanya kita makan bareng, jadi gue makan sendiri. Yang biasanya kita main ketawa bareng, jadi gue main sendiri. Karena gue sebagai anak tunggal pasti ngerasa kesepian karena adanya KKN ini. Gue jadi banyak teman, banyak saudara-saudara, pokoknya banyak pengalaman buat gue sebagai anak tunggal. Gue cuma mau pulang, rebahan, dan tidur seharian. Itu saja mungkin di rumah tercintaku. Hari Jumat ya, Jumat pertama gak bareng anak KKN Savantra. Gak tahu ngapain ya, bingung. Biasanya ada yang bangunin, terus piket, masak sama Kaila, biasanya Tiana masak apa, semuanya pasti nanyain. Gak tahu, bingung. 1 hari setelah KKN yang bakal gue lakukan, pastinya gue belum bisa ngelupain momen-momen KKN, dan gue bakal selalu melihat galeri-galeri yang ada di HP gue yang sudah dilakuin selama 1 bulan. Itu bakal ngena banget sih buat hari setelah KKN.